Pemilahan harus mulai dari awal sampai ke sana. Yeah. Sampai ke tempat pemrosesan akhir. Ya, pemrosesan akhir sehingga benar-benar yang dimasuk di lokasi TPA yang di landfill itu, yang di lahan uruk itu benar-benar yang organik. Biar tidak setengah hati dan setengah kopling, nggak los-los. Kita mau los, bidangnya kepala dinasnya ngerem. Nanti kepala dinas mau los, wali kotanya jangan dulu, ya repot kalau gitu. Masih Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama Parlemen Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, disiarkan dari Lobby Cats Hotel, Jalan MT Haryono nomor 312 sampai 316 Semarang. Ya, terima kasih para pendengar, para pemirsa, para hadirin semuanya. Anda masih di Prime Topic dengan tema kita tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Semarang. Kita lanjut lagi diskusinya. Tadi sebelum kita break sudah ada penjelasan yang cukup menarik ya dari Prof. Syafruddin tentang bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan baik. Salah satunya menjalankan 5 poin tadi ya Prof ya, dan juga kalau bisa dinas yang ada itu pengelolaan sampah itu bisa berdiri sendiri, mungkin dalam dinas atau dalam bentuk perusahaan daerah. Nah, ini saya mau tanya ke Mas Pilus, kira-kira gimana Mas Pilus, apa yang disampaikan Prof. Syafruddin tadi, apakah panjenengan sepakat atau gimana? Ini menarik loh. Iya, Prof. Ini kita tadi begitu bukan terpesona ya, tapi ini hal yang harus dilakukan. Iya. Nah, ini bolanya tinggal di pemerintah. Kalau kami dari legislatif, oke, kita dorong saja itu sepanjang memang itu hasilnya nanti luar biasa sekali, perubahannya jelas, manfaatnya jelas. Tinggal keberanian ini ada di pemerintah Kota Semarang. Peraturannya juga harus dirubah. Dari tadi kalau kita ngelihat nih, bukan pembuangan tapi pengelolaan, pemrosesan, diperhalus. Jadi nek dibuangi ke sana kan ya sudah gitu ya. Sesuatu memang sampah, sesuatu yang tidak ini, tapi kan itu rezekinya luar biasa sekali. Kalau kita berbicara kotornya oke, tapi mendatangkan rezeki atau sesuatu yang top kalau menurut saya. Kalau Bapak lihat di Undang-Undang nomor PP Undang-Undang 18 tahun 2008 itu inklusif, sebetulnya sampah itu sumber daya yang tidak kita telaah ya, gitu. Ya, sepakat. Itu bukan sesuatu yang jadi kesan buang. Ya. Saya sepakat itu Prof. Jadi nanti kita dorong, kita coba akan lakukan koordinasi kami melalui teman-teman yang ada di Komisi C supaya kita bisa undang dinas terkait untuk melakukan kajian dasarnya. Ini kami sudah punya ini dibekali, dikasih oleh-oleh ini, mudah-mudahan nanti ada bisa kita tangkap respon itu, dan kami akan dorong pemerintah harus ambil sikap itu, khususnya daerah ini. Dan saya sepakat kalau itu dikelola sendiri tanpa di bawah dinas atau ikut di salah satu dinas. Memang kelihatan sekali pada saat pengelolaannya, kalau kita lihat sekarang ini memang retribusinya diikutkan dalam penarikan PDAM per bulan. Tapi kan banyak masyarakat Kota Semarang yang tidak dan belum teraliri PDAM, sehingga mereka alias tidak bisa ikut kontribusi di situ secara utuh. Jadi hanya berapa persennya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini pada saat sekarang yang dilakukan, memang tadi yang disampaikan oleh Mas Sabrin, per hari 1.150 itu bisa dikirim atau diproses dengan jumlah 900. Oke lah, berkurang, hanya kisarannya di 200 sekian ton yang bisa dikelola. Tapi kalau melihat informasi tadi di Surabaya bisa dari 1.800 ton per hari yang diproses di TPA itu bisa 500. Bisa 500 ton. Dan listriknya dijual ke PLN. Nah, itu bisa seperti itu. Mudah-mudahan ini dari dialog ini. Kapan-kapan kita berangkat ke sana.
Ya, Prof. Nanti kita dorong dari Dinas Lingkungan Hidup dengan beberapa teman-teman yang ada di DPRD, kita ajak ke Benowo sana supaya bisa melihat dan nanti itu bisa dijadikan sebuah pemikiran baru, tambahan semangat buat kita semua yang ada di Kota Semarang, sehingga Semarang ke depan itu bisa berhasil untuk pemrosesan pengelolaan sampahnya, sehingga ini berkelanjutan. Berkelanjutan dengan program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, proses pengelolaan sampah juga berkelanjutan. Tetapi kalau dilakukan dan masih dikelola oleh dinas, bahkan oleh bidang, ini sampai kapanpun saya kira tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Semarang. Karena kewenangannya itu besar sekali, tapi dia strukturnya eselon 3. Eselon 3 kalau di ini masih nunggu perintah kepala dinas nanti nunggu dari wali kota dan seterusnya. Terus yang kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup itu kan pengawas. Pengawas ada operator ada di dalam tubuh pengawas. Mungkin tidak melakukan pengawasan di dalam satu tubuh? Tidak mungkin. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Itu jelas tidak mungkin. Betul, Prof. Saya sepakat, Prof. Ini menarik loh nih. Dialog ini. Mudah-mudahan pemerintah Kota Semarang semuanya mendengarkan ini semuanya dan seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk mendorong supaya wali kota, dalam hal ini pemerintah Kota Semarang, segera mengambil sikap untuk bisa menentukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang seperti Prof sampaikan. Kira-kira seperti itu. Tapi DPRD Kota Semarang sendiri komitmennya seperti apa Mas Pilus dalam mereduksi masalah sampah ini? Jadi nanti kebijakan soal sampah ini kan bisa paling tidak menjawab permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang. Jadi komitmen kita ini jelas, Mas. Jadi kalau memang kami ini kan diberikan amanah ya untuk melakukan dorongan, harus memberikan dukungan juga. Kalau memang ini nanti manfaatnya lebih besar dan kenyamanan hidup tinggal di Kota Semarang itu yang sangat diharapkan oleh segala penjuru masyarakat itu tercapai. Ini kan juga yang mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan itu kan ya pemerintah itu dan masyarakatnya nyaman. Jadi kita sekali lagi selaku lembaga DPRD itu mendukung penuh dan kami tidak akan mempersulit itu. Apalagi ini hal penting kaitannya dengan harkat, martabat dan hidup orang banyak di Kota Semarang. Betul. Kesehatan. Iya, itu kesehatan, betul. Prinsip banyak uang tapi nerak sehat. Ya percuma kita hidup. Mending kita pas-pasan tapi sehat. Berarti jangka panjangnya kita bisa berbuat lebih baik untuk keluarga dan bangsa. Ngono Mas kira-kira. Ya, matur nuwun Mas Pilus. Ini tinggal didorong ini dinas ini, ayo lakukan kajian. Biar tidak setengah hati dan setengah kopling, enggak los-los. Kita mau los bidangnya, kepala dinasnya ngerem. Nanti kepala dinas mau los, wali kotanya jangan dulu, ya repot kalau gitu. Oke, iya. Oke deh, saya geser ke Mas Safrina lagi. Bicara soal kesehatan tadi yang sempat dimunculkan sama Prof. Syafruddin ini. Kira-kira strategi seperti apa pengelolaan sampah yang tepat di Kota Semarang sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas lingkungan dan juga sebagai sumber daya ini bisa diwujudkan, Mas? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita sebenarnya sudah ada konsep-konsep yang secara garis besar kita mau mengelola sampah dari hulu sampai ke hilir. Dari masyarakat kita meminta peran serta masyarakat ya untuk memilah. Sedangkan kalau dari tempat pemrosesan akhir saya setuju Prof, memang kita ada pemrosesan di TPA itu sendiri. Jadi sebenarnya kita ada beberapa yang memang ini sedang proses izin Bapak Ketua Dewan juga ini ada yang narpati kebetulan sudah selesai ininya. Kemudian ada bantuan dari Jerman waktu itu Danida, itu dari KLHK. Nah itu tadi saya juga diskusi dengan Prof, memang yang awalnya sekian tahun ternyata baru berapa tahun gas metannya sudah habis. Nah ini kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk minta dievaluasi kenapa hal itu terjadi. Yang terakhir kita sedang melakukan ini istilahnya yang tadi disampaikan bagaimana sampah itu bisa menjadi listrik Prof. Jadi itu masih sedang tahap
hampir finalisasi, tapi ini sedang proses. Nah, ini yang belum selesai. Jadi harapannya di Kota Semarang, dari masyarakat dari hulu sampai ke hilir, semua sampah itu kita kelola dengan sempurna sehingga nanti masyarakat juga nyaman tinggal di Kota Semarang. Kemudian selain itu kalau kaitan dengan kesehatan, otomatis kalau sampahnya berkurang, otomatis masyarakatnya juga hidup dengan lebih sehat, Mas. Ya, di TPA sendiri sampah-sampah yang terkumpul di sana apakah dilakukan pemrosesan seperti yang disampaikan Prof. Syafruddin itu atau gimana, Mas? Ya, jadi memang ada beberapa zona, itu ada zona 1, 2, 3 sampai 4. Nah, yang zona 1, 2 itu yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita sudah ada kerjasama dengan KLHK, yaitu dengan ada alat hibah dari Danida dari Jerman itu untuk mengelola gas metanya. Itu dikelola, ditutup oleh sebuah membran, harapannya diambil metanya, kemudian jadi listrik. Nah, cuma ini enggak, hanya berapa bulan ini gas metanya habis. Nah, ini yang nah itu kemudian ini yang lagi berproses. Kita kalau yang lainnya yang zona 3 ya sementara kita olah untuk istilahnya kita diolah biasa, belum sampai ke kontrol landfill. Nah, itu tahapannya kan kita kalau sudah nanti kita uruk nanti untuk ditimbul lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi kita tahapannya masih memang jujur kita masih open damping, Prof. Jadi ini masih tahapannya kita kontrol landfill. Nanti kalau memang kita berkomunikasi dengan KLHK harus ditutup membran lagi untuk proses yang apakah itu PLTSA-nya atau yang Danidanya yang untuk ngambil metanya. Nah, nanti itu kita menunggu arahan lebih lanjut dari KLHK dan tim dari OPD terkait. Itu sudah dilakukan pembahasannya. Sudah ada ya. Baik, kok bisa sampai habis ya gas metanya? Ini menarik loh, Mas, sepertinya. Tadi kalau arahan Prof mungkin nutupnya ya, Prof, tapi itu kita juga sampai Kementerian Lingkungan itu waktu kita infokan, wah, kok sudah habis. Oke, nanti kita ini kirim. Mungkin Prof yang bisa jawab, kenapa gas metanya kok bisa habis padahal dengan sampah yang ribuan ton di situ? Silakan, Prof. Tadi saya katakan karena pola teknis operasionalnya itu masih open dumping. Kalau open dumping terbuka gitu aja, otomatis fermentasi yang terjadi dalam 4 tahapan itu, mulai hidrolisis sampai metanogenesis, itu gas metan itu ya keluar dengan sendirinya. Terbuang begitu ya, karena tidak ditutup. Kalau dia ditutup, apalagi dilengkapi dengan pipa penangkap gas pada saat desain itu, itu maka mau tidak mau gasnya bisa dibawa, bisa dialirkan ke penangkap gas. Dan tidak mungkin bisa habis dalam waktu dekat seperti yang dikelola ini ya. Ini kok aneh ya, bisa langsung beberapa bulan habis gitu loh. Karena terbuka tadi, Pak. Tapi karena terbuka tadi. Sudah ditutup, Prof. Sudah ada ditutup. Mungkin. Kalau sudah ditutup, dalam arti sudah ditutup itu benar dengan mekanisme pemadatan yang betul, lubang-lubangnya tidak keluar, maka gas itu pasti dia akan keluar. Nah, sekarang pipanya sudah dibuat, sudah dimasukkan belum? Sampun, nah, pipanya sudah dimasukkan, sudah sampai ke kedalaman, di mana kedalaman ketebalan selnya itu sudah, itu kemudian disalurkan, maka fermentasinya itu kita pantau. Nah, kita pantau. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan, di lokasi TPA itu seharusnya yang masuk itu organik. Sekali lagi, itu organik. Kalau dia ada campuran plastik, ada campuran kertas, ini yang menyebabkan fermentasi tidak sempurna. Akibatnya apa? Gasnya naik turun. Gitu ya. Prof, ini yang harus dipikirkan. Makanya ini masuk akal kalau ini. Ini lokasi TPA itu namanya lokasi TPA itu ya organik. Kalau bapak-bapak sekalian tidak percaya, bapak bisa ke Eropa, mau ke London, ke Inggris maupun ke Jepang. Lokasi TPA itu setelah lokasi TPA jadi ditutup, direhabilitasi, direvitalisasi karena TPA-nya sudah umurnya sudah ada, itu jadi lapangan golf. Karena yang dimasukkan situ adalah organik. Yang dulu itu tidak subur, sekarang jadi subur. Makanya di dalam konteks pemilihan lokasi TPA standar PU itu SNI itu salah satunya adalah lokasi calon TPA harus betul-betul hidrologinya rendah, berarti kering, tanah kering. Diharapkan yang dimasukkan itu adalah organik, tanah itu jadi subur, jadi basah lagi. Nah, gitu loh. Berarti karena persoalan lindinya terjerap oleh tanah yang kering.
Iya. Lindinya tidak keluar, tapi air luruan dari sampah itu tidak keluar, tapi terjerap oleh butiran tanah yang kering gitu. Nah, kalau kondisinya ada hidrologinya tinggi, tanahnya sudah basah, otomatis lindinya keluar kan. Nah, ini makanya dikatakan yang masuk di lokasi TPA itu harusnya organik, itu organik. Makanya konsepnya sanitary landfill. Baik. Artinya pemilahannya belum maksimal gitu ya? Ya, pemilahan harus dimulai dari awal sampai ke sana. Ya. Sampai ke tempat pemrosesan akhir. Ya, pemrosesan akhir sehingga benar-benar yang dimasuk di lokasi TPA yang di landfill itu, yang di lahan uruk itu benar-benar yang organik. Kalau yang organik Pak, dulu pada saat saya nganu desain itu organik betul. Sampai sekarang saya yakin umurnya masih panjang. Karena apa? Dia kan mengalami fermentasi, dia turun. Iya. Dia turun, fermentasi sampahnya itu, apalagi sampahnya kita juga sudah punya teknologi baru yang sekarang diterapkan di Banyumas, yang kita kenal dengan namanya RDF. Sampahnya itu dibuka. Sampahnya dipilah, dikeringkan, yang sudah terfermentasi itu jadi briket arang yang kita kenal dengan namanya RDF. Oh, jadi sumber bahan bakar lagi. Kalornya gitu ya? Tinggi karena sampah itu sebetulnya kalornya tinggi. Iya. Gitu kira-kira gitu. Inilah yang kita pikirkan. Makanya untuk Kota Semarang perlu kita pikirkan. Kalau memang kesulitan, bisa kita melakukan dengan landfill mining untuk dimanfaatkan kembali sampah sebagai RDF. Itu tantangan pertama. Yang kedua, mau tidak mau kita cari tempat lain di samping melakukan pemanfaatan waste to energy di lokasi TPA sehingga TPA-nya umurnya jadi lama. Makanya di usulan saya di sini sudah saya masukkan dalam sini. Salah satu peningkatan daripada aspek teknis yang harus kita kembangkan, terutama di tingkat pemerintah daerah, belum di tingkat masyarakat. Masyarakat ya tadi konsepnya harus sampah itu adalah sumber daya. Ya, nah ini yang harus kita pikirkan. Mas Pilus, sampah ternyata sumber daya. Ini salah satunya briket, bisa jadi briket disampaikan oleh Prof. Syafruddin. Dorongan DPRD Kota Semarang apa ini untuk dinas nantinya? Ya makanya berulang-ulang kita sampaikan, dinas ini harus segera mempersiapkan. Kalau kami di lembaga itu tidak pernah akan mempersulit. Dan kami akan dorong ini. Memang kami kepengen hidup sehat juga. Kami ingin hidup sehat. Sehingga harus segera saja nanti disikapi. Dan apa yang sudah dilakukan tadi ternyata juga belum sesuai. Memang diakui di Kota Semarang masih seperti itu. Walaupun sudah dicoba beberapa kali di lingkungan tingkat kecil, ada lembaga-lembaga, kelompok-kelompok yang sudah melakukan pilah sampah. Tetapi yang lainnya semuanya masuk, tidak semuanya dipilah. Jadi semuanya masuk di sana, termasuk plastik macam-macam di sana. Nah itu yang membuat kebocoran sehingga gasnya itu tidak bisa terserap dengan baik, bisa naik turun itu. Makanya kami dorong lah itu difokuskan dulu. Banyak kok anggaran kita juga besar anggaran itu walaupun tidak sekaligus jadi, tapi kan ada upaya-upaya terobosan-terobosan itu. Pokok dari kami tidak usah diragukan lagi. Kalau dari DPRD oke kita dorong penuh itu. Total lah untuk itu. Gitu Mas. Tenang saja. Yang penting serius itu. Iya. Baik. Oke, break lagi ya. Ya, oke, ya. Baiklah, setelah ini saya berikan kesempatan untuk para hadirin di lobi Hotel Gates yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Dan kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prime Topic. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama Parlemen Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. Disiarkan dari Lobby Cats Hotel, Jalan MT Haryono nomor 312 sampai 316 Semarang.